hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pertanyaan yang sampai kepada saya. Bolehkah orang Kristen dikremasi? Atau dengan kata lain, apakah kita sebagai orang Kristen menyetujui kremasi? Kremasi itu adalah jenazah orang yang sudah meninggal atau mayatnya itu dibakar, bukan dimakamkan, bukan dikuburkan, bukan juga ditaruh di dalam goa seperti lazimnya pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Jadi jenazah yang sudah dibakar itu akan menjadi abu, kemudian diserahkan kepada keluarga, entah disimpan, entah ditaruh di suatu tempat keramat, atau ada juga yang membuangnya ke suatu tempat, pada umumnya dibuang ke laut. Lalu kemudian sebagai orang-orang Kristen, apakah kita menyetujui kremasi itu? Apakah orang Kristen boleh dikremasi? Jawaban yang paling umum, banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen tidak menyetujui kremasi. Mereka senantiasa berkata bahwa selayaknya orang yang sudah meninggal, jenazahnya haruslah dimakamkan atau dikuburkan. Akan tetapi ada juga beberapa pendeta, tokoh terkenal, hamba-hamba Tuhan terkenal menyetujui dan tidak mempermasalahkan apabila orang-orang Kristen dan jenazahnya itu dikremasi, tidak dimakamkan. Namun mereka tetap berpandangan bahwa sebaiknya dimakamkan, dikuburkan, bukanlah dikremasi. Tapi apabila ada keadaan tertentu yang memaksa harus dikremasi, mereka pun tidak mempermasalahkan, itu bisa disetujui. Lalu bagaimana dengan pandangan saya? Kalau menurut saya kremasi atau dikuburkan itu tidak masalah. Kalau kepada saya ditanya, maka sebaiknya dikuburkan, dimakamkan. Itulah layaknya jenazah seorang manusia, apalagi seorang Kristen. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu, apakah kita harus menyetujuinya? Bagi saya itu tidak masalah. Dikremasi atau dibakar itu tidak masalah kalau menurut pandangan saya. Saya sedikit meluruskan pandangan tentang abu harus kembali kepada abu. Jadi manusia disebut sebagai debu, harus kembali kepada debu. Ini muncul di dalam pernyataan Tuhan kepada Adam di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saya coba bacakan ayatnya bagi kita. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kepada kita dikatakan engkau ini debu dan engkau akan kembali kepada debu. Jadi ini kebenaran Tuhan, ini firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita ini debu, padahal darah dan daging, dan akan kembali kepada debu. Jadi sebenarnya kalau masalah bakar-membakar itu tidak bisa ditafsirkan dari ayat ini. Tidak bisa disalahkan dari ayat ini. Sebab mungkin orang-orang yang mengatakan demikian belum pernah sebagai petani deh. Belum pernah bekerja di bakar-membakar. Sebenarnya abu itu juga, sebenarnya itu lama-lama menjadi debu juga sebenarnya. Ya. Jadi yang dimaksudkan debu di sini adalah tanah. Jadi debu, abu, pasir itu menjadi tanah semua. Jadi itu bukan ayatnya itu sebenarnya. Tapi oke lah, karena memang manusia layaknya dimakamkan atau dikuburkan. Tetapi ingat ya, penguburan Tuhan Yesus itu bukan digali ke dalam tanah. Ya. Bukan digali tanah lalu ditaruh lalu ditutup lagi dengan tanah. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus, demikian di zaman Tuhan Yesus, itu mayatnya ditaruh di gua lalu ditutup. Jadi untuk kebenaran Tuhan berhubungan dengan tubuh kita yang akan hancur dan kemudian ada tubuh kebangkitan, itu kita bisa mendapatkan penjelasan yang paling lengkap di dalam 1 Korintus 15. Saya coba baca beberapa ayat yang berhubungan dengan ini bagi kita. 1 Korintus yang ke-15, saya coba baca ayat yang ke-44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Itu ayat yang ke-44. Ayat 47 saya lompat. Manusia pertama berasal dari debu tanah,
dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Jadi Bapak Ibu, banyak di antara mereka yang menolak kremasi itu berbicara tentang tubuh ini jangan dibakar. Sebab apa? Sebab akan ada kebangkitan yang luar biasa, dan itu nanti akan merusak kalau sudah dibakar. Nah, ini suatu konsep yang perlu dievaluasi. Ini konsep yang tidak benar. Sebab apa? Sebab tubuh ini akan hancur dan kepada kita akan dikenakan tubuh surgawi. Itu yang barusan kita baca tadi. Ditaburkan dalam kebinasaan dan dibangkitkan di dalam hal-hal rohania, di dalam kehidupan surgawi. Jadi akan dikenakan tubuh surgawi. Tubuh yang sudah hancur ini tidak akan diurus lagi. Itu tidak akan dipakai lagi, tetapi akan dikenakan tubuh surgawi. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kalau masalah kremasi itu sesungguhnya secara teologis itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Bagaimana dengan pandangan saya? Saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak mempermasalahkan. Saya pun setuju dengan kremasi. Namun sebelum saya lanjutkan ya, untuk tubuh jasmania yang saya miliki ini, kalau saya meninggal, apabila keluarga setuju, mungkin ada organ-organ tubuh dari yang saya miliki, mungkin mata, mungkin kornea mata, mungkin ginjal, mungkin liver, mungkin ada bagian-bagian lain yang bisa didonorkan kepada orang lain. Saya sendiri pun setuju. Itu bermanfaat. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah apabila ada keputusan yang memaksa bahwa keluarga Anda, bahwa Anda sendiri mungkin dikremasi, ya dibakar. Mengapa? Karena tubuh alamiah, karena tubuh jasmania yang kita kenakan saat ini itu akan kembali kepada tanah, dan kemudian kelak kita akan diberikan tubuh surgawi di dalam kebangkitan, ya. Jadi jangan takut. Untuk menyelaraskan dengan pendapat mereka yang menolak kremasi, kita katakan oke, pemakaman yang harus kita laksanakan. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang memaksa kremasi. Misalnya ada 4 kasus yang coba mau saya bahas di sini. Misalnya terjadi kebakaran, seperti baru-baru ini ada kebakaran mall yang luar biasa. Di situ ada orang-orang percaya yang ikut terbakar dan sudah hancur, sudah tidak bisa dikenali lagi. Dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mungkin dikremasi, atau mungkin dikumpulkan tapi sudah kebakar juga, sudah jadi abu. Mau tidak mau Anda harus terima. Itu contoh kasus. Atau mungkin kecelakaan, terjadi kebakaran di perjalanan, pesawat dan sebagainya. Terjadi kebakaran. Banyak orang berkata hal-hal bakar-bakar, membakar itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Membakar sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oh tidak juga, sebab di dalam perjanjian lama pun Tuhan menyuruh orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran. Jadi lemak-lemak dari binatang itu dibakar sebagai korban di hadapan Tuhan. Jadi tidak semua yang dibakar itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang pertama, dengan masalah kecelakaan. Kemudian yang kedua mungkin masalah tempat. Ada di suatu pulau di mana atau di suatu kota tertentu sudah tidak ada makam lagi. Dan satu-satunya kemungkinan yang bisa dilakukan adalah kremasi. Tapi mungkin ada orang membantah, oh itu tidak mungkin terjadi. Oke, saya lanjutkan dulu, itu yang kedua. Yang pertama tadi kebakaran. Yang kedua masalah tempat, sudah tidak ada tempat. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau kebijakan dari sebuah negara bahwa tidak boleh dimakamkan, misalnya harus dikremasi. Itu yang ketiga. Apakah Anda harus menolak? Lalu Anda harus bagaimana? Anda tentu tidak bisa bersuka cita kalau harus menolak kremasi, karena tidak ada pilihan lain. Dan kemudian yang keempat, jika di dalam satu keluarga Anda sendiri tidak setuju, tetapi semua memutuskan untuk dikremasi, apakah Anda harus pergi? Apakah Anda harus menolaknya? Apakah Anda harus berbuat sesuatu dan tidak mengikuti kegiatan kremasi itu? Saya berkata, ikutilah. Saya berkata, bersukacitalah. Saya berkata, terimalah.
keputusan di dalam keluarga. Mungkin Anda satu-satunya Kristen dan satu-satunya yang menolak kremasi. Tetapi keputusan keluarga Anda tidak bisa ubah. Mungkin Anda anak, tetapi orang tua Anda. Atau mungkin tubuh Anda sendiri kalau Anda sudah meninggal. Dikremasi. Mau bilang apa Anda? Apakah setelah dibakar menjadi abu, katanya bukan menjadi debu, lalu hidup Anda tidak selamat, Anda tidak dibangkitkan? Oh tidak. Tentu kebenaran Tuhan menyatakan bahwa kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, dikenakan tubuh sorgawi, dan tubuh jasmania yang saat ini itu sudah kembali kepada debu. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih pencerahan bagi kita bahwa kremasi itu tidaklah masalah. Tidak masalah, itu tidak apa-apa. Jadi bersama ini Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada kita bahwa kelak kita akan dibangkitkan dengan tubuh surgawi. Kalau saat ini kita mengenakan tubuh yang tidak begitu bagus, mungkin posturnya kurang baik, mungkin kulit kita termasuk yang kurang baik menurut pandangan manusiawi, mungkin ada masalah-masalah di tubuh kita, kulit, kelemahan fisik, sakit penyakit, luka dan sebagainya. Kita memiliki pengharapan yang besar bahwa suatu saat kelak kita dibangkitkan, kita mengenakan tubuh yang tidak akan rusak, tubuh surgawi yang dahsyat dan luar biasa, tubuh yang senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, selagi masih hidup ini, tubuh yang kita kenakan ini, kita senantiasa persembahkan kepada Tuhan. Kesehatan kita, seluruh hal-hal baik, kemampuan ragawi kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang layak bagi kemuliaan Tuhan. Masalah kremasi, masalah penguburan, itu tidak masalah. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah hidup kita terus bersuka cita, biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.